Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Sahabat-sahabat terkasih, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi nomor 90 garis miring PUU 11 garis miring 2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menimbulkan berbagai diskusi dan kontroversi di masyarakat. Kegaduhan sebelum putusan hingga pasca putusan terus berlangsung. Walaupun putusan ini dihasilkan setelah sidang pleno yang melibatkan sejumlah hakim, termasuk Hakim Saldi Isra yang menyampaikan dissenting opinion, tetap saja menjadi pembahasan yang menarik untuk dievaluasi secara lebih mendalam. Banyak para ahli hukum dan pakar hukum tata negara yang berkomentar, termasuk Yusril Ihsa Mahendra, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan cacat hukum yang serius. Melihat situasi yang terjadi, memang tak bisa dipungkiri bahwa ada campur tangan keluarga Jokowi dalam hal ini. Ketua MK Anwar Usman yang juga adalah adik ipar Jokowi dan paman Gibran dalam hal ini telah bertindak mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan negara untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Sungguh tidak masuk akal kalau sebagai ketua MK dia tidak paham bahwa putusan yang diambil tentang batas minimal usia capres-cawapres itu melanggar konstitusi. Sahabat-sahabat yang terkasih, Gibran sebagai seorang yang sengaja dalam tanda kutip dikarbit menjadi sosok sentral kali ini. Keterlibatan keluarga Jokowi telah membuat situasi politik dan khususnya MK menjadi runyam. Nasi telah menjadi bubur. Selanjutnya, apakah Gibran akan segera dijadikan pendamping Prabowo di Pilpres 2024 yang akan datang, atau justru dijadikan pendamping Ganjar? Dari pihak PDIP tidak terlalu risau dengan putusan MK. Mereka tetap melaju dengan pencalonan Ganjar Pranowo. Dan pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, telah resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar. PDIP mengambil langkah cerdas dan cerdik. Mereka tidak mau menunggangi situasi yang runyam pasca putusan MK dengan memilih Gibran. Pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar adalah putusan yang tepat dan sekaligus mencemooh perilaku ketua MK saat ini. Kita semua tahu bahwa Mahfud adalah orang yang sangat paham tentang konstitusi, ahli tata negara, dan pernah menjadi hakim konstitusi. Sahabat-sahabat yang terkasih, Gibran telah dilepeh oleh PDIP. Apakah kemudian akan dipungut dan bahkan dikunyah oleh Prabowo untuk dijadikan cawapresnya? Meskipun bisa saja Gibran dipungut oleh Prabowo, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Prabowo dikelilingi oleh partai-partai yang banyak. Koalisi yang gemuk itu justru membuat kecenderungan friksi yang sangat besar. Masing-masing partai anggota koalisi merasa berhak ikut menentukan cawapres. Belum pernah terdengar selama ini bahwa mereka akan memilih Gibran sebagai cawapres mereka. Kalau Prabowo memaksakan Gibran, akan ada kemungkinan koalisi bubar alias ambiar. Maka akhirnya adalah kemungkinan habisnya karir Gibran Raka Buming Raka. Dia telah kehilangan peluangnya untuk terlibat menjadi cawapres di Pilpres kali ini. Prediksi lain, dia akan semakin tenggelam dan bahkan terpendam dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dia telah dilepeh oleh PDIP dan sangat kecil kemungkinannya dicawapreskan oleh Prabowo dan kawan-kawan.
Kemudian dia tinggal hanya menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo periode ini. Dan periode selanjutnya dia tidak akan didukung lagi oleh PDIP untuk menjadi calon wali kota periode kedua atau bahkan dalam jabatan publik apapun. Perkecualian tentu ada, kalau dia tidak setengah-setengah alias all out dalam tim sukses pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres kali ini. Nah, sahabat terkasih, sekian dulu ulasan kita kali ini. Silahkan berkomentar, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Salam penuh kasih.